dunia ini kan dikuasain oleh orang yang kreatif ya? Orang kreatif dan orang yang gila kan. Iya bener. Sekarang udah bukan zamannya idealis. Zaman dulu Iya. saya banyak saudara yang sombong-sombong idealis. Sekarang udah nunduk sama market. Kita harus open minded sama siapa aja. Film murah bisa meledak mahal, film mahal bisa jeblok. Dan itu saya bikin film zaman-zamannya tidak ada sosial media loh. Kita cuman teman-teman kita yang membantu promosi ada teman-teman infotainment. Saya ngangkat karena apa? Karena banyak kecelakaan di situ. Karena kata orang angker, banyak kejadian-kejadian kuntilanak di situ. Penunggunya lah ya Pak. Penunggunya banyak situ. Perempuan yang hidupnya di rumah nggak bener, ya. bukan karena salah dia. Ya. Di sekolah juga dimanfaatin sama teman-temannya, dicokokin narkoba, nggak bayar awalnya, begitu udah ketagihan baru bayar. Ya. Nah, lu pernah gak sih nonton film di bioskop dan lu bisa langsung baper gitu? Jadi perasaannya itu pas lu nonton bioskop ke bawah sampai rumah. Entah itu sedihnya, kecewanya, senengnya, marahnya. Dan ternyata kesuksesan sebuah film itu datangnya salah satunya adalah dari seorang produser. Nah sebenarnya peran produser apa sih di dalam sebuah karya produksi film ini? Dan gue kepo banget gitu, bagaimana sih seorang produser itu bisa meracik semua ide-ide yang dalam kepalanya itu jadi sebuah karya yang benar-benar bisa dinikmatin banyak orang. Apalagi karyanya itu nggak cuma bicara gitu sama audiensnya, tapi bisa nyentuh perasaan penonton. Jadi langsung aja gue mau bongkar langsung nih sama produser yang udah terkenal banget di Indonesia, yang udah puluhan tahun berkecimpung di dunia perfilman. Dan itu semua bakal gue kupas tuntas cuma di Mora Show. Tapi kalau saya masyarakat umum ya Pak ya, kalau melihat kata produser itu kan identiknya kayaknya 100% yang membiayai gitu loh Pak. Tapi sebenarnya definisi produser itu seperti apa sih Pak kalau di industri film gitu Pak? Sebenarnya gini, orang kenalnya, contohnya ya saya kasih contoh. Pak Ram orang kenal sebagai produser. Iya. Di Indonesia produser itu kesannya yang membiayai. Bener. Tapi di luar negeri itu produser itu adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan film ini untuk memproduce, oke. Sedangkan eksekutif produser adalah orang yang nge-financing, orang yang ngebiayain. Yeah. Nah kalau di Indonesia itu terbalik lagi. Kebalik. Eksekutif produser itu adalah produser pelaksana untuk nge-handle proyek ini ada berapa. Jadi kalau dulu sistemnya itu produsernya Pak Ram, tapi eksekutif produsernya banyak nih yang handle proyek turunan-turunannya ini. ya. Satu eksekutif produser pegang handle ini, eksekutif produser ini pegang sinetron ini pegang ini pegang ini. Eksekutifnya yang banyak. Tapi in reality sebenarnya itu terbalik kalau antara Indonesia definisi sama definisi realnya ya, terhadap job desk-nya. Iya, dan di luar negeri. Kalau di luar negeri. Iya, jadi emang financing itu sebenarnya eksekutif produser. Gitu. Cuman kita udah kebawa dengan kata-kata produser. Iya. Ya udah. Jalanin aja. Oke. Berarti Pak Syangker jatuhnya kalau secara substansinya gitu Pak, berarti produser atau udah sekarang merangkup semua eksekutif produser juga? Itu bisa juga nggak sih Pak? Atau bisa, semuanya? produser, eksekutif produser bisa juga. Merangkup dua-duanya bisa juga. Gitu. Tergantung aja. Cuman ya kerjaan yang dikerjakan itu adalah karena dari A sampai Z itu rasa kekhawatiran tentang sebuah karya ya. Iya. Jadi kita yang langsung memproduseri gitu. Langsung mengawal seluruh dari hulu sampai hilir gitu ya. Seluruh tahapannya kita ngawal gitu. Sedangkan eksekutif produser kadang-kadang ya cuma nge-financing, diem atau apa. Tapi ada juga eksekutif produser yang aktif juga ada. Ada ya. Iya. Karena kan beberapa ada yang di split gitu ya Pak ya. Kalau gue udah urusan finance, gue udah males deh urusan produksi. Ada beberapa yang gitu ya Pak? Ada gitu. Makanya bagi-bagi tugas kepada orang yang mereka percaya siapa gitu kan. Benar. Gitu. Seru juga sih kalau ngomongin masalah di belakang layar ya Pak ya. Karena kan orang taunya film, oh ini pemainnya. Kayak di belakangnya nggak ada yang tahu kan siapa yang ternyata punya peran penting di atas semua itu. Makanya kita kerja keras 4 bulan sampai 6 bulan. Ketika mempersiapkan satu sebuah film. Iya kan dari pematangan cerita. Kan pertama kita lihat dulu ini genrenya apa. Iya. Cocok timnya tim mana nih, sutradara yang mana. Yang cocok ya siapa. Yang cocok, karena sutradara yang jago di komedi belum tentu jago di drama. Iya. Yang jago di drama horor, belum tentu di komedi gitu belum ya. tentu, karena membuat orang ketawa lebih susah dibanding ngagetin ini kan. Jadi
Dari awal tentukan timnya, tentukan ceritanya, kemudian kita pemilihan Casting. pemastian cerita dulu Oh, ya, iya, karena iya. pasti cerita itu akan berubah-berubah terus sampai puas gitulah, Sampai sampai ketemu finalnya nih, sampai kayaknya ketemu ini yang final. terbaik nih Ya, gitu. draft sekian, draft sekian, draft sekian. Nah, kemudian baru prosesnya mencari pemain-pemain kayak Oke, gitu, ya panjang kan? banget lah itu prosesnya Iya, Pak ya. ya kita kerja 4 sampai 6 bulan. Penonton mah enak, nonton 1,5 jam selesai, 2 Kelar ya jam Pak ya. selesai, udah gitu. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Tapi kita yang di dapurnya ini, Pusing ya Pak ya. wah pusingnya setengah Saya mati. berpikir kayaknya wah punya PH kayaknya enak nih, cuan nih gitu ya Pak ya kalau orang luar Pak. Tapi secara bisnis bagus. Secara bisnis bagus. Nah, ini bisnis yang sangat bagus kalau bicara soal production house, bisnis yang sangat bagus. Karena memang satu-satunya bidang usaha yang nggak punya, yang bidang usaha ini yang tidak punya profesor. Iya benar. Iya, nggak ada profesornya, nggak ada rumusnya. Gak ada rumusnya benar Pak. Iya, film murah bisa meledak mahal, film mahal bisa jeblok. Benar, Itu setuju, rumusnya di Pak. mana? Kan orang, wah saya mesti bikin film yang perfect, gitu. Semua Iya, udah iya. perfect nih. Pemain, story, Iya, iya. ini flow, Tapi secara komersil, penyutradaraan, udah perfect, semua orang jatuh cinta sama ceritanya. Tetapi kok nggak jadi secara bahan, komersil iya, turun nggak jadi, gitu ya. iya, nggak jadi bahan pembicaraan, gitu. Nah, ya jadi makanya nggak ada profesornya. Nah, jadi Pak Shankar itu ada momen tertentu nggak sih Pak? Atau ada pengalaman tertentu yang akhirnya Pak Shankar ini secara profesional menekunin jadi seorang produser? Karena kan prosesnya panjang banget tuh. Dari yang tiketing dulu awal-awal. Iya. Sampai akhirnya memutuskan, kayaknya gue jadi produser nih. Udah nemuin jati diri itu di saat ada momen tertentu apa Pak? Kalau memang nonton film bioskop itu emang dari kecil karena nemenin ayah. Oke. Jadi Makassar sampai di Jakarta, selesai urusan kuliah langsung saya bergabung dengan Pak Ram. Ya, saya berterima kasih kepada beliau banget Ya. karena beliau adalah mentor yang luar biasa lah buat saya ya. Nah dari situ saya merasakan, saya menemukan jati diri saya, kayaknya emang passion saya itu di storytelling. Storytelling. Dalam- Kekuatannya di situ ya Pak ya? Iya, passion saya di storytelling dalam bentuk audiovisual lah, ibaratnya film lah ya. Filmnya. Film sinetron itu. Nah, berarti saya ya tetap bertahan di situ lah. Seru nih Pak kalau kita ngomong belakang layar. Kemarin kan sempat hadir Ernest Prakasa gitu kan. Apalagi dia mungkin secara IP dia udah menguasain ya Pak, karena memang berangkat dari penulis sampai akhirnya dia produce dan sekarang punya production house gitu. Apalagi masih cukup muda ya Pak ya dia ya. Maksudnya untuk memulai sebuah satu film. Saya lihat banyak generasi-generasi baru ya Pak ya yang udah mulai bermunculan. Iya. Nah, dari sisi Pak Shankar gimana nih kalau ngelihat pertumbuhannya untuk produser-produser baru yang masih sangat muda dan PH-PH baru ini? Jadi kalau kita ngelihat ini, sebenarnya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang cukup kreatif. Kreatif ya Pak? Pertama saya bisa katakan itu dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Itu TikTok, lihat aja. Iya benar Pak. Dia bisa bikin drama pendek 1 menit. Benar. Dia bisa joget. Dia bisa bernarasi. Artinya mereka Kreatif. punya kemampuan itu, orang-orang kampung loh. Iya. Konten, coba masuk ya ke YouTube, ke ke mana tuh, ke TikTok, Konten Instagram. pendek lah khususnya Pak ya? Ya, ini mereka bikin konten tuh bagus-bagus. Iya betul. Cuman kan nggak punya wadah bisa jadi artis. Benar. Tapi mereka udah menjadikan dirinya artis dengan media tersendiri kan. Kebetulan medianya ini media Disupport TikTok sama atau apa. TikTok, Iya kan, misalnya adalah wadah di mana mereka bisa mengekspresikan kegilaan mereka lah gitu. Ya kan kita Kegilaan mereka dalam tanda petik ya Pak ya? Iya, berkreasi. Berkreasi. Iya kan? Ya, dunia ini kan dikuasain oleh orang yang Kreatif ya? orang kreatif dan orang yang gila kan. Iya benar. Kalau nggak gila kita Gak mungkin kita bisa. nggak. Sekarang gini, contoh sederhana. Zaman dulu, bayangin ya, waktu masih awal-awal dulu, orang belum menyentuh ke bulan tapi dia ngomong sama temennya, gue satu hari akan ke bulan. Oh iya. Dia bilangnya apa, gila lu ya. Gila ya, gak ada yang percaya. Ternyata terbukti. Yes. Atau saya mau bikin satu alat misalnya yang dari besi tapi bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, lu gila. Itu semua dari khayalan, Ya, dari kegilaan. Makanya dunia ini dikuasain oleh orang-orang yang punya tanda pemikiran kutip, liar yang di luar out of the box ya Pak ya? Iya, yang berani gila ya dunia milik mereka. Yes. Itu. Makanya dengan adanya sosial media ini, wah semua orang pengen berekspresi kan. Iya. Semua orang pengen apa. Jadi kalau saya melihat perubahan ini, sosial media sangat-sangat merubah industri ini. Sangat merubah industri ini. Anak-anak kecil pun sekarang, kalau menurut saya ya, kalau dia punya sebuah ide, punya sebuah kemampuan, I think mereka juga
Ya kita jangan underestimate anak kemarin sore ibaratnya ya. Iya. Saya katakan gini, saya bisa contoh. Zaman dulu Rizal Mantovani, Iya. dia bikin apa tuh Jelangkung ya kalau nggak salah. Ya, saya ya Jelangkung. Pernah Jelangkung. Tapi banyak kan waktu itu kan Dia sama- syuting video klip ya Pak ya? Iya, Seingat saya. iya dia lebih awal gitu. Nah dia bikin Jelangkung itu nggak diterima sama Penonton atau 21. 21. Iya karena dia masih bikin format videonya dengan budget terbatas lah. Iya. Akhirnya kalau saya nggak salah ingat ceritanya dia menyewa proyektor di bioskop di Pondok Indah waktu itu. Dia putar Jelangkung dan ternyata meledak, Ternyata diterima gitu. Wow. Nah, zaman itu kalau kita nganggap para pemain-pemain senior dengan Rizal, Iya. ya Rizal kita masih Underestimate anggap ya anak-anak masih ya Kemarin masih baru sore lah, gitu lah ya. anak kemarin sore lah gitu. Masih ingusan, lu tau apa sih tentang film gitu ya? Tahun itu loh, Pada tahun itu. ada yang berani membuat perubahan. Yes. Akhirnya mulai bergeser. Berarti kita harus open minded sama siapa aja. Besok-besok ada anak 15 tahun, Iya. pengen jadi sutradara, kita jangan Remehkan gitu ya Pak ya? Iya, dia punya ini. Tapi kan pasti mereka akan mulai dari Iya, indie filmnya dulu. Kesalahan dari mah apa. wajar lah ya Pak, itu buat dibelajar ya. Artinya mereka harus ngebangun portfolio mereka juga. Iya. Ya kan untuk masuk ke level film, mereka harus ngebangun Bener. portfolio mereka juga. Yang kita nggak tahu, sutradara ada yang 20 tahun udah jadi sutradara. Iya Pak, kayak minggu lalu kita sutradara muda deh Pak, masih umur, saya juga kaget, tampang nggak sesuai sama tampangnya gitu ya. Kebetulan teman saya juga, dan dia kreator juga TikTok, tapi dia udah ngegarap beberapa film Pak. Yang terakhir film dia itu Lampir. Oh iya. Nah, maksud saya untuk ukuran sutradara baru, oke lah. Maksudnya bisa hit 500.000 aja dengan sutradara baru, itu good deal banget gitu. Bagus. Bagus banget kan Pak? Amat sangat bagus. Amat sangat bagus gitu. Jadi Iya. jangan sampai berkecil hati gitu, Pak. Dan jangankan itu, perempuan aja udah banyak jadi sutradara sekarang. Iya betul. Udah banyak. Banyak banget. Udah ada Ginanti, ada Iya siapa Ginanti tuh, yang Hadra. kemarin Dua Hati Biru ya Pak ya? Iya, ada Hadra. Hadra, wah itu lonjakannya Iya, gila. Siska Dopert. Sedap bener. Iya kan, ada siapa lagi? Ada banyak kok. Banyak banget Pak. Iya, jadi kerjaan laki-laki ya jangan salah loh, perempuan juga udah bisa kerjain Bener ya. zaman sekarang. Gitu. Nah kalau kita ngomongin budaya nih Pak, kan Pak Shankar datang dari keturunan India lah ya Pak ya? Iya. Nah itu pengaruh latar belakang dan budaya yang Pak Shankar punya tuh, pendekatannya ke perfilman Indonesia itu seperti apa sih Pak? Atau ngikutin aja tuh gimana Pak? Kalau gini, ketika kita lahir di Indonesia dan kita besar di Indonesia dan Iya. kita sekolah di Indonesia, Ya, kayaknya budaya itu tidak berpengaruh terhadap sebuah karya sih. setuju. Karena itu udah, General ya Pak? iya, ketika orang udah keluar rumah, Mm-mm. dia udah harus beradaptasi sama lingkungan dia sendiri. Ketika saya dari kecil saya sekolah di Makassar ya kan, dari SD, SMP-nya di Jakarta lah kayak gitu. Tapi kan dari kecil itu udah membaur sama orang-orang lokal gitu kan. Teman-teman saya di Makassar dibanding orang India kan cuma segelintir aja. Iya. Lebih banyak orang Indonesia, orang Chinese, Iya. lebih banyak begitu. Jadi akhirnya ya Nggak berpengaruh ya Pak? Nggak. iya, nggak ada pengaruh sama sekali kebudayaan itu di dalam. Saya nggak pernah berpikir saya mau bikin film tentang India di Indonesia, nggak ada gitu. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, ya kita ikutin market aja gitu. Bener. Gitu. Jadi nggak banyak kok sutradara Chinese. Ya Kayak Randolph, Iya, yang kita lihat kemarin suksesnya KKN. KKN. Siapa saudaranya? Awi. Iya benar. Anak muda juga ya, nggak terlalu ini, maksudnya ya muda pada zamannya waktu itu, tapi sekarang ya ini. Tapi Awi pernah Di Ambang Kematian juga muda juga loh Pak. Iya, artinya mereka walaupun etnis Chinese, Iya. tapi bukan berarti mereka tidak bisa membuat sesuatu dengan berbau-bau budaya Indonesia. Nggak? Iya betul. Nah, itu kan sebuah imajinasi dan sesuatu yang dipelajari dalam skrip. Oh ini harus begini, begini. Ketika kita tidak memahami budaya dan apa ya, kita pasti di dalam tim itu punya orang yang mengarahkan kita, ini begini loh budayanya. Nah itu yang divisualkan. Kan film itu adalah bahasa audiovisual atau bahasa tulisan kita translate ke bahasa gambar, ke bahasa audiovisual gitu. Benar-benar. Jadi sebenarnya nggak ada pengaruhnya latar budaya yang untuk adaptasi, untuk memproduksi sebuah film ya Pak ya? James Wan dari mana? Suksesnya di Hollywood. Bener ya Pak ya? Iya, Chinese ya kan? Chinese makanya jadi Gila itu emang sutradara gokil. Out of the box. Itu makanya. Jadi kalau gitu-gitu budaya sama sekali tidak berpengaruh apapun.
Dan saya bikin film kan dari tahun berapa kan gitu. 90. Dan itu saya bikin film zaman-zamannya tidak ada sosial media loh. Iya loh. Dan rata-rata film Tapi saya, meledak ya Pak ya? Rumah Pondok Indah, Iya, Rumah Pondok Indah. Terowongan Yang Casablanca, ya kan. Apalagi Hantu Jeruk Purut. Hantu Jeruk Purut. Itu zaman tahun 2000-an ya Pak ya? Pokoknya Yang DP itu 90 apa ya? ya, DP. JPDP yang berantem itu yang Goyang Karawang. Oh, Goyang Karawang. Ingatnya itu mulu. Goyang Karawang kan latar belakang budaya juga. Iya, iya, Pak. Budaya tarian yang khas di Karawang itu kan. Jawa. Ya itu. Jawa Barat. Dan zaman itu kita cuman teman-teman kita yang membantu promosi adalah teman-teman infotainment. Benar. Karena RCTI, SCTV, Iya. ini semua Media-media. media-media itu ada kabar-kabari, cek dan recheck, ada Itu zaman ini. itu. Iya kan? 90-an banget Pak harusnya. Iya. Kalau nggak nonton itu kayaknya Nah. mau nonton artis yang dia main film ini. Nah, itu hiburan masyarakat zaman itu. Itulah Yes. yang dijadikan media promosi oleh kita. Oke. Tapi saya juga punya rumus tertentu sih. Ada formulanya sendiri ya Pak? Ada. Oke. Ada. Sampai akhirnya ketemu formula itu di saat ingat nggak Pak di film keberapa gitu atau mungkin sampai akhirnya hit box office, oh ternyata gini tuh formulanya. Walaupun mungkin seiring berjalannya waktu balik lagi ke penonton ya Pak ya. Kalau saya gini, saya lebih banyak mengangkat tema-tema yang berkaitan sama urban legend. Urban Legend. Urban legend itu artinya semua yang ada previous history-nya ya. Oke. Itu rumah Pondok Indah rumah Pondok Pondok Indah itu ada rumahnya di Pondok Indah yang katanya rumah setan, rumah Iya, iya. hantu. Iya pada saat itu ya. Oh, iya, Hantu Jeruk Purut ada kuburannya. Ada. Terowongan Casablanca Jelas ada. jelas itu udah ada. Itu saya legenda banget lah ya. Iya, saya ngangkat karena apa? Karena banyak kecelakaan di situ karena kata orang Angker. banyak ngeliat Kejadian-kejadian. kuntilanak di situ. Penunggunya lah ya Pak ibaratnya. Penunggunya banyak situ. Nah, jadilah Terowongan Casablanca heboh 1,4 juta penonton. Iya gila itu Pak. Tahun 94 95 ya kurang enggak. Belum nyampe 2000 lah ya Pak ya. Enggak, itu tahun 2005. Oh 2005, bukan 2005 95 ya? iya, Oh, 2000-an ya. 2000-an gitu. Nah, ya banyak lah film-film yang saya sudah ngangkat dan banyak artis dan aktor yang saya udah jadiin juga dalam perjalanan saya. Film pertamanya Reza Rahadian, kalau dia mau ngaku nih, kalau dia nonton. Bang Reza. Iya. Aku aja nggak tahu Pak. Film apa tuh Pak? Film horor. Horor ya? Judul filmnya Scary Movie. Scary Jadi Movie. judul filmnya saya kasih film horor, itu dalam kurungnya Scary Movie. Scary Movie versi Indonesia kan film. Oh ya, adaptasi dari luar. Ada Ini kan ya, versi luar remake ya Pak ya? Ya, plesetan-plesetan cuplikan-cuplikan yang dibikin lucu kan. Oh. Nah, saya bikin itu Reza main itu. Terus banyak lah yang saya udah jadiin. Nino Fernandez dari saya, Asya Sarah dari saya. Siapa lagi ya? Banyak banget. Banyak banget yang sampai bingung mau nyebut siapa ya Pak ya? Iya, mau nyebut siapa. Iya. Gitu. Udah banyak peran yang udah cukup krusial ya Pak untuk mengorbitkan Iya. artis-artis. Bahkan Virgin pertama itu ada Claudia Cynthia Bella, film pertamanya. Claudia Cynthia Bella. Raffi Ahmad Raffi Ahmad. ada hantu di sekolah atau apa itu. Oh iya pada sinetron kan itu Pak ya? Film Enggak, ya? film. Film ya? Film. Oh iya gitu. Gitu. Jadi udah banyak banget saya jadiin artis gitu. Semua berdasarkan intuisi sih. Oh gitu. Berdasarkan film. Kan gimana? Iya, satu saya ngambil dari urban legend. Kedua cara memviralkan zaman dulu gimana ya? Ya. Karena setiap zaman beda-beda ya Pak ya? Nah, iya, memviralkan zaman dulu ya kita ya dengan infotainment itu. Infotainment betul. Kalau sekarang kan enak. Sosial media. Kayak Orang gampang ngomong ya? apa di sosial media kita tinggal ngomong sesuatu yang dia nggak suka, dia marah-marah udah jadi berita. Iya. Viral udah selesai. Itu juga nggak memandang jumlah followers seberapa loh Pak. Kalau memang itu kayaknya cukup nyentrik gitu ya. Apa yang diucapkan kayaknya cepet naik gitu ya Pak ya. Nah Pak Shankar, gimana sih Pak menurut Bapak nih pandangan dengan sosial media sekarang yang bener-bener happening banget lah ya Pak, bisa kita bilang media aplikasi seperti TikTok gitu ya. Membantu ini nggak sih Pak dalam mempromosikan film-film Bapak secara nggak langsung atau gimana? Sosial media ini Perannya. sangat membantu dan sangat merubah peta perfilman kita. Sangat membantu, sangat merubah. Dari sisi apa Pak selain promosi? Promosi, kemudian mereka bikin sesuatu, mereka anak-anak, ibaratnya anak-anak kampung ya, Iya. bikin sesuatu tiba-tiba viral, terus kita ngelihat wah kita jadiin film. Iya potensinya Iya, gitu potensinya kayak gitu. Ada kejadian apa gitu, wah ini. Oh iya benar-benar. Jadi bukan cuma mempromosikan, Bener ya Pak ya? muncul ide-ide baru dari situ juga. Setuju. Gitu. IP itu dari mereka banyak ya Pak? Banyak dari mereka, hanya cuma mereka ngoceh-ngoceh ini, terus disambut sana sini. Kalau zaman dulu ibaratnya itu kaskus. Kaskus bener. Masih ingat kaskus? Lewatin Pak zaman itu Pak. Lewatin, Kan masih iya. bener-bener
cerita yang iya, bikin thread di sekarang Kaskus. betul thread di Kaskus. Itu kan website ya. Iya betul web. Kalau rame di web sana, wah, Wah, jadi cerita jadi gitu cerita. kan. Nah, sekarang TikTok, Bener. Twitter, Jadi gitu. thread viral gitu ya Pak ya. Jadi thread viral kayak Ngebantu gitu. malah banyak hal ya Pak ya. Banyak, itu ngerubah banget gitu peta perfilman. Yes, yes. Nah, aku penasaran nih Pak, biasanya kan banyak beberapa production house gitu kan mendapatkan IP dari thread viral gitu ya Pak ya. Kalau itu benar-benar 100% ketiplakan dari situ atau masih ada pengembangan lagi nggak sih Pak? Enggak, biasanya thread yang viral itu kita walaupun kita beli IP-nya pasti kita akan kembangin sesuai value pasar yang komersil. Oh gitu, tetap ada adjustment-nya ya Pak ya? Ada aja, karena gini, kita kalau beli juga kan ini ada apa ya, ada film yang agak-agak kita bisa katakan punya komersil, satu lagi yang idealis. Iya. Sekarang udah bukan zamannya idealis. Zaman dulu Iya. saya banyak saudara yang sombong-sombong idealis. Sekarang udah nunduk sama market, ikutin pasar. Tetap harus butuh cuan ya Pak ya, Gimana? realistis nggak sih Mau Pak? iya, mau gimana? Mau berapa lama mereka idealis? Yes. Dulu ini nggak boleh begini, ini nggak boleh Ada begini. batasan kayaknya Ah, hanya yang bener tuh kayak gini gitu iya. ya. Kalau kita produser, ya, ibaratnya bikin film, kita nonton film setengah jam pertama ngantuk, ceritanya belum mulai juga, hanya masih pengenalan karakter ini, pengenalan. Nah, kita mau potong, nggak boleh sama mereka. Nah, ini nggak bisa, ini begini, emang begini, ini konsep saya, ini ide saya. Ini nggak komersil, ini idealis. Hanya kamu yang suka, penonton nggak suka gitu kan? Ya. Nah, kadang-kadang mereka nggak paham itu, tapi makin kesini, akhirnya semua udah mulai, oh iya, gue bikin film bukan buat diri gue, buat penonton. Akhirnya kesadaran itu muncul ketika berbenturan dengan realita ya Pak ya? Iya, dan bagusnya market kita juga sekarang, anak-anak muda kita sekarang doyan nonton juga. Iya, udah ada mulai kayaknya nonton ke bioskop itu udah jadi satu kebutuhan Pak. Satu kebutuhan plus kita melihat jumlah penonton film barat di Indonesia sama film Indonesia dulu, dua tahun terakhir ini, film Indonesia udah mendominasi, udah 65-70%. Itu udah data statistiknya dari Dari 21. 21 ya Pak ya? Iya, jadi 21 juga, misalnya dari tahun ini sekian banyak judul film barat, sekian banyak judul film Indonesia. Jumlah film Indonesia 70% lebih banyak Naik daripada ya, Pak ya? naik banget. Wow. Ini tanda-tanda yang bagus, Positif. bukan karena salah dia. Iya. Di sekolah juga dimanfaatin sama teman-temannya, dicokokin narkoba, nggak bayar awalnya, begitu udah ketagihan baru bayar. Iya. Pak Syangkar, tadi kita udah ngobrol seri santai, sekarang kita mau main game. Cheers, Jawab siap. cepat nih Pak. Oke, Kita berandai-andai aja. Oke. Seru nih kayak ngayal, halu dulu Pak. ngeyel atau ngayal? Ngayal. Sambil ngeyel gitu. Ngayal sambil ngeyel, gila gitu Pak. Oke, ini adalah games jika aku bisa, aku akan titik-titik nanti Pak Syangkar lanjutin. Oke. Oke? If you could bekerja dengan satu bintang film, siapa yang akan Anda pilih dan proyek apa yang akan Anda kerjakan bersama? Bintang film dunia atau lokal? Kita main di lokal aja deh Pak ya. Oh gitu ya. Kalau dunia Masih saya banyak kalau dunia saya udah pilih Tom Cruise. Wah, pengen Tom bikin Cruise. sekalian bikin film Hollywood Oh, sekalian ya Pak ya. Sekalian. Wow. Big dreams gitu Yes, kan. nggak pakai stuntman lagi. Iya. Itu Hollywood. Kalau Hollywood. lokal ada nggak Pak? Lokal lihat. mungkin siapa ya? Saya pengen sekali bikin sama Reza tapi film horor. Mau tadi dia balik ke zaman dulu lagi. Oke. Gitu. Dia lu balik ke horor dulu satu film. Dia kan udah ngejaga ini. Dramanya ya. Iya, tapi kemarin dia main sama Joko Siksa Anwar. Kubur. Iya, dia main situ. Mm-mm. Jadi apa? Kan selama ini dia paling nggak mau main film horor. Memang Iya. dia mau mulai dari horor, Mm-mm. tapi belakangan dia udah ngejaga. Cuman saya ngeliat kayaknya dia bisa nih. Bisa balik ke sih horor harusnya. lagi, iya. Dia kan pecah telurnya dari horor Pak. Dari horor. Harusnya bisa lah Pak. Bisa lah. Bisa. Saya dukung Pak. Iya, Bisa. bisa. Bang Reja, ayolah kita main horor lagi. Ayo dong, Pak Reza. Syangkar. Ayo dong. Oke, next question. If you could memilih salah satu lokasi di seluruh dunia, Pak, untuk menjadi setting film Anda berikutnya, lokasi apa yang akan Anda pilih dan mengapa? Swiss. Swiss. Aduh, ademnya. Dingin. Dingin, aduh. Bikin film di Swiss itu seru. Seru ya, Pak ya? Aduh, dia Belum punya pernah ya, Pak ya? belum Belum pernah. belum pernah.
Di Belanda udah pernah ya Pak ya? Kayak Dono apa, Rano Karno kemarin, Sidul. Iya, Sidul itu. Belanda itu mah ya? Okay. Ya kalau saya pribadi pengennya di Swiss karena Swiss. pemandangannya yang sangat mahal dan indah itu. Wow. Luar biasa. Mewah dan aduh, suasananya sih bayanginnya aja aduh pengen banget. Apalagi kalau film ya Pak ya? Iya. Wow, kalau New York kan udah ada, Belanda ada, Swiss belum ada Pak. Semoga Pak Syangkar. Saya pernah ke Mount Titlis, 3.000 berapa meter tuh ke atas. Wow. Buka baju, pegang bendera Indonesia. Keren banget Pak, sebangga itu ya Pak ya? Hanya pas sama ada acara dari Mercedes Club kan. Oke. Kita ke sana ke Eropa. Lumayan juga tuh Pak, 3.300 meter atau berapa saya nggak ingat ya. Cukup tinggi itu Pak. Cukup tinggi. Wow, gempor saya. Oke. Yang ketiga ya Pak ya, udah siap? Terakhir. If you could memproduksi film dengan anggaran tanpa batas, genre apa yang akan Anda pilih dan apa yang membuat proyek ini begitu istimewa? Kayaknya nyambung sama yang pertama tuh kayaknya. Saya pengennya sih Kalau anggarannya tanpa batas. pengen bikin Fast and Furious versi Indonesia. Fast and Furious versi Indonesia. Tetapi, banyak dong Pak aktornya. Iya, tapi pengen memperlihatkan ke dunia juga bahwa kita semua sanggup, cuman kita nggak punya market aja. Ya. Fast and Furious versi Indonesianya. Lokalnya Indonesia ya. Ya menghancurkan mobil, gedung segala macam gitu. Iya Pak. Aduh berapa miliar itu Pak. Apalagi kalau dikaitkan sama kejadian-kejadian yang Pokoknya ada itunya ya. Maksudnya action lah kita action yang totalitas lah. Yes. Gitu. Harusnya bisa sih. Iya, bukan tanggung-tanggung, tapi benar-benar yang crazy action. Crazy action. Wow, thank you Pak Syangkar. Thank you. Nah Pak Syangkar, saya penasaran banget nih. Karena kan sekarang banyak nih orang yang pengen banget terjun ke dunia perfilman. Apalagi kan dengan budget mungkin 10M bisa jadi triple up malah. Bukan double up lagi Pak. 10M bisa ke 100M. Banyak banget orang yang berlomba-lomba pengen masuk industri perfilman ini. Tapi ada nggak sih sebenarnya dari Pak Syangkar nih saran-saran buat mungkin pendatang baru yang mau terjun ke bisnis ini, ada nggak sih Pak masukan yang dari pengalaman Bapak? Oke, gini. Emang ini bisnis menggiurkan sih. Yes. Ibaratnya investasi 10M bisa jadi 100 miliar. Wow. Bisa jadi 200 miliar. Wow. Ya kan, bisa jadi kayak gitu. Tapi juga kalau nggak hati-hati bisa juga rugi gitu. Ya kan. Jadi ini bukan sesuatu yang, tapi memang rata-rata kalau lihat perkembangan perfilman kita ini sangat menggiurkan dan memang kenapa tiba-tiba kayak yang bikin film banyak banget tiba-tiba. Banyak. Iya. Sampai nggak tahu ini PH apa namanya gitu. Bayangin kalau setiap hari Kamis naik 2 film baru. Ya kan? Setiap Kamis kan naik film. Iya, benar. 2 film baru. Setahun cuma mampu tayangin berapa? 104. Iya. Anggaplah 3 yang naik. Anggaplah 3 yang naik. 160 judul kan? Tapi setahun ini di Indonesia yang bikin film itu bukan yang bikin film, tapi yang film yang udah antri di daftarnya 21 itu udah 200 lebih, 300, udah mau 300. Susah nyari tanggal dong Pak? Iya harus. Bukan susah lagi ya Pak? Iya harus antri dan mereka juga pilih sesuai momen dan kondisi. Oh ini cocok temanya buat lebaran, ini pas buat liburan anak-anak. Jadi kadang-kadang ada yang baru daftar, tiba-tiba masuk duluan karena cocok dengan timing. Kayak gitu. Tapi pertanyaannya Mora tadi, ada nggak sarannya daripada bikin film? Saran saya lebih bagus perbanyak bioskop. Betul tuh saya setuju Pak. Itulah market kita di situ. Benar. Hollywood bisa ngancurin 100 mobil, 1000 mobil, 100 gedung karena marketnya seluruh dunia, seluruh pelosok. Kita mau ke daerah terpencil di dunia manapun. Global maksudnya. Worldwide ya Pak ya? Film barat itu ada. Main di situ, film Inggris ada, film barat. Ya? Hollywood kan selalu ada di mana aja. Iya. Ya, kita mau ke kampung ujung di manapun. Pasti ada nyempil salah 1, 2 gitu ya Pak ya? Pasti ada bioskop yang muter film-film Hollywood. Benar. Artinya mereka punya market seluruh dunia. Mereka sanggup bikin film dengan 100M, 200 miliar, 500 miliar. Mereka sanggup. Karena ketika baru seminggu main, mereka udah baliknya udah triliunan. Udah lebih bukan BEP lagi, udah cuan ya Pak ya? Iya, udah berapa? 1T, 2T udah balik gitu kan. Karena mereka udah infrastrukturnya udah jalan, marketnya udah global. Nah kita masih sebatas di Indonesia, itu pun bioskop kita belum banyak. Benar. Ya kan, kalau jumlah penduduk di Malaysia dengan jumlah bioskop di Malaysia, persentasenya jauh lebih banyak persentase dibanding sama Indonesia ya. Itu kita yang hampir 300 juta, ya 280 juta lah hampir ini.
dengan jumlah layar yang katanya cuman sekitar 2000-an layar lah misalnya gitu. Dengan di Malaysia itu perbandingannya jauh jomplang persentasenya. Jadi buat saya lebih bagus banyak bikin bioskop dulu karena bioskop juga bisnis yang menggiurkan. Bioskop itu sebenarnya ada bukan cuma orang bangun bioskop terus cari uang dari bioskop. Bioskop itu adalah bisnis F&B-nya ya Pak ya? Bisnis properti dan bisnis makanan. Iya, F&B-nya ya Pak. Iya. Orang nonton bioskop berdua bayar tiket paling 100.000. Yes. Tapi dia beli makanan bisa 200.000, 300.000. Lebih Pak. Iya. Iya kan? Belum mau pacar Pak. Belum. 2,5 nggak kemana Pak? Iya makanya kan. Betul. Gitu. Jadi bisnisnya tuh sebenarnya bukan cuma tiket doang gitu loh ya Pak ya? Iya. Mereka bangun bioskop anggaplah di daerah yang masih harga tanah cuman 100.000 lah. Begitu jadi gedung misalnya, tiba-tiba jadi 1 juta. Bener, itu aja udah berapa kali lipat ya Pak? Nah, udah 10 kali lipat. Value property naik, bisnis naik. F&B-nya jalan, jadi tempat nongkrong. Bener. Tempat yang di bawah dia bisa sewa-sewain entah ke event-event apapun itu ya. Iya, maksudnya ke ini ke tenan-tenan gitu ya? Iya, tenan-tenan ada yang supermarket, biar orang lalu lalangnya ada kan? Iya benar. Ada Trafficnya minimarket, ada gitu ya? Ada traffic, minimarket bisa, tempat coffee shop bisa, apa bisa. Jadi banyak ya Pak ya? Banyak sebenarnya. Makanya bisnis, saya sih sekaligus menghimbau ya, pemerintah kita ya harus memperhatikan bioskop di daerahnya, terutama Kabupaten 2. Di mana tuh Pak? Di pelosok-pelosok, di daerah-daerah itu Kabupaten 2, bupatinya, ya kan, nah, itu harus memperhatikan soal film atau putra daerahnya harus memperhatikan soal bioskop, soal layar lebar gitu. Karena mereka terpaku hanya bikin tempat hiburan malam yang ya kita kalau ke daerah kita tahu lah ya, pasar malam. Sama-sama tahu lah ya, situ aja yang selalu. Kan, iya pasar malam. Kenapa nggak bangun bioskop? Bener. Iya kan permanen, bagus dan dibutuhkan selamanya. Iya. Kan film sih, itu Pak. dari tahun berapa? Mungkin tahun 40-an orang udah ada bioskop hitam putih zaman dulu kan udah. Bener. Apalagi memang pengenalan secara budaya ke luar negeri itu melalui film kan lebih gampang diterima. Betul. Karena sekarang kan Pak banyak nih Pak anak-anak muda kan nonton drakor termasuk saya Pak ya. Iya. Saya suka banget sama drakor. Dan dari drakor itu kita banyak apa ya? Variatif gitu loh Pak. Kalau kita ngomong action dia juga variatif, drama juga nggak gitu-gitu aja. Jadi premisnya luas banget Pak. Jadi storyline-nya bener-bener, loh ternyata pemeran pendukungnya jauh lebih kuat dari pemeran utamanya dari sisi cerita gitu. Dan kalah acting pun nggak jauh. Drakor itu kenapa mendunia? Karena mendapat dukungan pemerintah yang sangat luar biasa. Setuju Pak, infrastrukturnya juga. Ya, Korea itu baru belajar film atau baru terjun ke entertainment tahun 2000-an ke atas. Kita duluan. Jauh ya Pak ya? Kita warkop kan tahun 80-an, tahun 90-an Bener, udah 80-an. ada. Iya kan, 80-an udah ada warkop. Udah. Nah, kan itu. Susana deh Pak. Susana tahun 80-an. 80-an kan Pak? Kita perfilman udah mulai duluan. Korea baru masuk belakangan, tapi karena support government-nya luar biasa. Pemerintah kita masih belum menyadari satu hal bahwa perfilman itu bisa mendatangkan devisa yang sangat luar biasa buat negaranya sendiri. Nah, kenapa kayak salah satu penyumbang devisa terbesar di Amerika itu adalah industri Hollywood-nya. Di India, industri Bollywood-nya. Nah, di Indonesia terlalu banyak permasalahan politik sehingga jadinya nomor antrian kita untuk dapat jauh banget Pak. Foto pemerintah pasti jauh banget deh. Perfilman nanti dulu deh. Iya makanya baru itu yang bioskop nanti dulu, film nanti dulu. Kita mau selesaikan dulu, korupsi aja nggak beres-beres, ini nggak beres. Setuju Pak. Iya banyak gitu. Bener, karena saya juga selain suka drakor, saya juga nonton film India Pak, sampai detik ini. Kayak Maharaj kemarin, saya suka banget, Maharaja. Keren, ya? Aduh keren banget Pak. Udah jarang tuh saya lihat di Netflix yang kayak gitu bener-bener cerita. Nangis nggak pakai tisu nggak? Aduh mewek deh, kalau India mah nggak mungkin nggak nangis kalau kita nonton dramanya sih Pak. Itu bisa gitu, kenapa sih Pak? Kuat banget sih kalau India gitu. Mereka membuat cerita tetapi memasuk ke perasaan keseharian kehidupan manusia. Relate banget, kayak deket banget ya. Relate banget. Itu ya kata-kata yang tepat itu relate. Relate banget gitu. Iya jadi apa ya kayak bener-bener ngalir aja gitu loh Pak. Kayak gila emang nih aktor. Tapi story-nya kuat gitu walaupun si actingnya nggak terlalu apa ya menonjol. Tapi memang secara premis ceritanya storyline-nya itu digali banget sampai akhirnya penonton dibikin aduh kayaknya nggak kuat kok nonton ini saking sedihnya gitu loh Pak. Tapi memang pengaruh India itu khususnya sinetron dan film tuh gede banget sih buat perfilman kita ya Pak ya. Ngerasain gitu juga sih Pak? Ngerasain gitu juga nggak? Iya, karena gini, saya aja waktu zamannya sitkom dulu gara-gara yang saya dan Pak Ram itu kan kita kerjain gara-gara. Kita masukin ke RCTI misalnya itu sitkom yang paling dilihat zaman itulah ya.
Lydia Kandau, Jimmy Oh, iya. Gideon, Sion, masih ingat kan? Iya pernah Pak. Itu. Ketahuan dong saya umurnya Pak ya. Gitu. Itu ceritanya kita ambil dari India, penulis awalnya. Kita Indonesiakan. Oke. Pelangi di Hatiku, Hati Seluas Samudra. Wow, itu berarti adaptasi dari sutradara dari sana gitu ya Pak? Bukan adaptasi, kita minta penulis India dulu Penulisan yang bikin versi pertamanya. Wow. Karena mereka lebih, maksudnya awalnya tahun-tahun itu ya, itu lebih bisa masuk ke perasaan-perasaan, ke feeling gimana dia bisa bikin kontras antara tokoh baik sama tokoh jahat. Ya. Konflik rumah tangga kayak apa, konflik persaudaraan kayak apa, konflik di kantor kayak apa. Nah sekarang penulis kita di Indonesia udah banyak lebih bagus juga. Tetapi zaman itu, zaman 2000-an awal, yang 1900-an awal itu, ya kita ide utamanya dari India penulisnya, baru kita Indonesiakan di sini. Oh, awal-awal justru dari situ ya Pak berangkatnya ya? Iya, karena kalau enggak kita susah. Karena kan kelasnya RCTI zaman itu tinggi banget standarnya. Kalau zaman sekarang kita mungkin kelasnya Netflix yang tinggi banget standarnya, harus standar Netflix gitu kan. Nah itu RCTI dulu begitu, dia nggak bisa sembarang bikin sinetron tahun-tahun itu. Jadi harus cari orang-orang yang pengalaman. Makanya berani harus datangnya penulis dan itunya ceritanya dari ditulis langsung ke India gitu ya Pak ya? Langsung dari sana gitu. Wow. Tapi dari semua film Pak Shankar nih, ada nggak sih yang paling berkesan banget? Kayak gue nggak pernah lupain ini. Nggak cuma dari sisi angka ya Pak ya? Ada nggak sih Pak? Kalau dari sisi angka, Terobohan Casablanca. Zaman itu tanpa sosial media bisa dapat 1,4 juta penonton. Wow. Dari sisi yang luar biasa menarik, humanisme itu Detik Terakhir. Detik Terakhir. Detik Terakhir itu sebenarnya idenya dari Pak Agus Lasmono, anaknya Pak Dwi Katmono. Oke. Waktu itu bareng-bareng minta bikin film, ada satu ide yang menarik dari Albertine waktu itu, penulis novel, Albertine Endah. Dia kasih, Pak Shankar, saya punya ide menarik tentang perempuan yang orang tuanya, anak kecil sih, orang tuanya yang sering berantem, diasuh oleh pembantunya, si anak ini kurang kasih sayang orang tua karena orang tuanya sibuk, berantem melulu. Akhirnya si anak perempuan ini larinya ke narkoba. Lingkungan sekolahnya, lingkungan ininya dia kena narkoba. Jadi perjuangan waktu itu saya pakai Cornelia Agatha. Oh, Cornelia Agatha. Sama Sausan. Wow, itu masih langsing-langsingnya ya Pak ya? Iya, Cornelia ini sama Shanti. Shanti, penyanyi? Shanti penyanyi. Yes. Iya, bukan Ashanti, Shanti ya. Shanti kan penyanyi. Kemudian ada Mike Mulyadro. Oh banyak saya bikin ininya. Itu film menang sampai ke Eropa. Wow. Menang penghargaan. Itu berkesan banget tuh ya. Berkesan banget karena kita mengangkat perempuan yang hidupnya di rumah nggak bener. Ya. Bukan karena salah dia. Ya. Di sekolah juga dimanfaatin sama teman-temannya, dicokokin narkoba, nggak bayar awalnya. Begitu udah ketagihan baru bayar. Ya. Konsep bisnis. Iya. Ngeracunin dulu. Iya kan? Awalnya gratis gitu ya Pak ya? Terus dia harus dipenjara, harus direhab, harus ini, harus itu. Segala macam situasi dia lewatin. Dan bagaimana kehidupan di dalam rumah rehab itu. Harus dibuang ke kolam air, kayak gitu. Wow. Pokoknya bagaimana menyembuhkan orang dari sakau, dari apa itu. Dan itu perempuan yang saya ngangkat gitu. Oh, dari sisi, biasanya kalau laki ya, biasanya normalnya Pak ya? Iya, ini perempuan. Iya, itu salah satu film berkesan, lumayan ini. Terus saya pernah bikin juga tentang bullying di sekolah. Wow. Ekskul. Wow. Itu menang Piala Citra. Nah Pak, film yang kedua, menurut Pak Shankar yang paling berkesan selama produksi film yang pernah Bapak produksinya apa? Ekskul. Bullying anak sekolah itu. Judulnya apa Pak? Ekskul judulnya. Ekskul. Dan itu menang Piala Citra. Wow. Tahun berapa tuh Pak? Kayaknya 2006 atau 2007, saya nggak ingat. Tapi saking banyak ya Pak? Iya, itu. Dan itu menangnya against, kalau nggak salah, film Denias. Bener-bener. Kita menang Piala Citra dan itu cukup lah. Mungkin kondisi bullying dari zaman dulu sampai hari ini masih ada lah. Sampai detik ini ya Pak? Masih ada bullying. Jadi itu salah satu yang saya berani angkat. Dan berkesan sekali ya Pak ya? Iya, jadi itu menarik sih. Wow. Banyak lah film-film yang berkesan itu banyak. Iya sih. Tapi yang paling kayaknya nempel di hati tuh kayak yang teringat pasti judul itu ya Pak ya? Iya, Detik Terakhir, Ekskul, Terowongan, Hinjuk PDP Berantem, Goyang Terawang. Itu heboh sih Pak. Itu sih seluruh Indonesia heboh. Gempar itu Pak, emang bapaknya. Bisa aja gemparin. Tapi itu natural berantemnya, bukan settingan. Bukan settingan. Oh, memang ada konflik di belakangnya Pak ya? Mereka udah konflik duluan. Di infotainment mereka udah perang. Tapi kenapa bisa bareng gitu filmnya Pak? Ya saya kan izin, Jupe kalau gue bikin film sama DP, mau nggak gitu ya? Gue profesional, gue kerja aja. Oke. Si yang DP, satunya lagi juga gitu. DP waktu itu dipegang sama Ahmad Dhani. Gue bilang, bro, Ahmad,
Dewi Persik kan ini saya bilang sama lu di bawah manajemennya Dani. Yes. Gue mau bikin film tapi lawan mainnya Jupe. Jupe. Ya nggak apa-apa, ke rumah aja. Saya ke rumahnya Pondok Indah kan. Santai aja ya Pak ya? Santai aja ketemu Dewi Persik. Saya sih kan pekerja Profesional, seni, iya. profesional. Ya udah. Ya sama kayak Jet Li sama Jackie Chan, sama-sama fighter, sama-sama punya ego besar. Iya. Tapi kalau mereka bersih lokasi, ya produser nggak salah lah. Iya benar. Iya kan? Posisinya kan kita di tengah-tengah ya Pak ya? Iya. Nggak memihak sini juga enggak. Iya. Kecuali mereka lagi kerja, kejatuhan lampu, ya itu tanggung jawab produser lah. Iya, itu teknis ya? Iya, itu ini mereka berantem, kerugian apapun tanggung jawab pribadi mereka. Karena ego yang mereka bawa. Karena lebih ke personal mereka ya, bukan dari... Betul. Setuju. Itu gempar sih Pak. Gempar banget. Iya, tapi ngomong-ngomongin film Pak, ini kan lagi banyak banget nih film horor. Nah, ngomongin horor juga seru nih Pak. Gitu ya. Ada nggak nih upcoming yang paling deket sekarang, proyeknya apa nih Pak? Saya baru selesai, saya ngangkat mitos lagi, bukan mitos, lebih ke urban legend sih, kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Ya. Sekarang ini saya baru selesai syuting dan edit, itu Pulung Gantung. Pulung Gantung? Pulung Gantung, Pati Ngendat. Pati Ngendat? Iya, gitu. Jadi di Indonesia itu kalau kita googling, kasus bunuh diri terbanyak di Indonesia itu adanya di daerah Jogja sana, Gunung Kidul. Oh iya ya? Di Itu sana. dari statistiknya menunjukkan itu paling tinggi angkanya? Itu real, ada di Google, silahkan aja. Wow. Gitu, dan itu terkonotasi dengan hal-hal yang gaib sih. Benar-benar, ini posternya Pak ya? Iya, posternya nih. Wow. Menarik nggak posternya? Dari tone warnanya saya suka. Terus apa kesan yang diterima oleh Mora apa nih untuk pertama kali saya lihat poster itu? Lebih kayak misteri dan si perempuan ini maksudnya apa nih? Dia gantung diri, tapi di sebuah hutan, terus gelap, menyakitkan. Apa yang terjadi sama si perempuan ini gitu loh Pak? Iya, betul. Jadi inilah. Itu benar Pak? Interpretasi benar nggak? Kurang lebih seperti itu. Hampir mirip. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang seringkali kasus bunuh diri itu kan emang kenyataan lah di dunia nyata kita. Emang di mana-mana itu bunuh diri ada aja. Ya ada aja Pak. Ada aja. Tetapi kan statistik tertinggi itu adanya di Jogja. Jogja sana, di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, faktornya kan bisa banyak. Bisa karena faktor cinta, keuangan, ekonomi, depresi ini, macam-macam lah gitu. Nah ini, jadi ini yang saya pengen ngangkat supaya masyarakat kita sadar. Aware gitu ya Pak ya? Aware, apakah bunuh diri itu solusi? Ya, itu apa itu jalan keluar gitu Apakah ya? itu jalan keluar? Apakah itu ketika kita terjerat pilihan terakhir itu? iya kan? Kita kan memang hidup harus punya exit plan ya, rencana. Plan B ya? Ya, maksudnya ketika kita terjerat dalam sebuah keadaan, kan kita harus tahu kita exitnya kapan atau apa. Tapi banyak yang mengambil exit semacam ini. Tercepat ya Pak ya? Iya, wah udah gue bunuh diri aja deh. Kelar ya? Iya, kesel sama lakinya enak-enak selingkuh, istrinya yang bunuh diri, misalnya kayak gitu-gitu banyak banget lah. Kasus kayak baru-baru ini kalau nggak salah kebalikan terjadi di mana, di Jepang ya? Atau di Korea? Di Korea kayaknya Pak banyak. Korea ya? Yang ceweknya itu dia sih cowok sederhana, dia kerja keras buat ceweknya, tapi ceweknya hanya cuma manfaatin dia aja. Oh itu terus di tiba-tiba dia bunuh diri si cowok ini. China kan, di China. Iya di China. Wah itu gempar Cina sampai di sosial media. Cuti berapa hari Pak buat bawa lilin untuk kasih kekuatan keluarga si laki-laki. Iya betul. Udah kerja keras ngasih empanin itu perempuan, nggak taunya diputusin Pak. Nah, jadi temanya bukan cuma urban legend, tema mendunia sebenarnya kasus bunuh diri ini, bagaimana kita menghadapi. Jadi ini satu. Lagi tunggu tanggal tayang sebentar lagi. Tahun ini Pak? Insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini. Doain ya. Seru nih. Dari poster sih, tone warnanya sih suka Pak. Apa ya? Gradasi warnanya tuh. Suram dan apa semua dapat. Bener dapat menggambarkan kepahitan si perempuan ini kok sampai akhirnya dia memutuskan gantung begitu. Ini kan gantung nggak tahu gantung di mana nih? Gantung diri. Gantung diri kan? Gantung diri gitu. Tone warnanya saya suka banget. Bagus ya? Bagus banget. Keren. Wow, desainernya keren Anda. Kebetulan saya beruntung, saya punya 2 orang partner yang memang latar belakangnya mereka pecinta film juga. Wow. Salah satunya itu memang identitasnya nggak mau dikeluarin. Kita panggilnya Madam Misteri. Madam Misteri. Memang latar belakangnya itu dia di film juga ada dan lebih banyak di iklan. Oke. Satu lagi ada Bro Rama namanya, eksekutif produsernya di situ. Nah, beliau juga punya kecintaan di film sama di iklan. Makanya special equipment
tentang hal-hal yang sulit untuk dalam berbuat film, membuat film itu. Partner saya ini dia punya semuanya. Wow. Gitu. Suka Pak, saya suka. Bener. Bagus ya? Saya nggak peres ya Pak ya? Iya, iya. Bener ya? Bener. Biasanya kan identik film horor itu kan setan, rambutnya berantakan, darah-darah. Kayaknya saya juga kalau nge-review film Pak, kalau posternya banyak yang violence gitu ya, susah juga kita promoinnya Ya, Pak. tapi kan nggak kelihatan murahan juga Nggak kan? murahan. Berkelas gitu ya. Mewah malah saya bilang. Mewah ya? Nggak terlalu paling fontnya sih, kalau Iya. biasa kan merah ya, ini putih ya Pak ya. Iya, putih. Karena merah itu kan udah semua film Umum horor ya? pakainya merah. Harus semua. opposite ya Pak ya. Ya, kita opposite aja lah Opposite. gitu. Gitu. Kemudian yang kedua ini yang seru juga bakal Apa tuh, muncul. Kita ada kerjasama dengan Anggi Umbara. Anggi Umbara. Gitu, direkturnya Brothers. Anggi Umbara, story Anggi Umbara. Judulnya mau tahu apa? Apa tuh Pak? Gundik. Gundik, saya udah lihat tipis-tipis di Instagramnya. Iya. Tahu nggak apa artinya gundik? Gundik itu kayak ini kan gigolo gitu Pak ya? Bukan ya Pak ya? Iya, kayak Semacam itu nggak sih Pak? kalau di sini ya maminya lah, Maminya atau kan? orang yang jual di Ngejual. zaman-zaman itu ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan dikatakan ya bukan ani-ani juga sih. Bukan sih. Tapi Dia jadi supply-nya kan sama yang iya, ibaratnya yang top kelasnya lah. iya. Yang top kelasnya itu. Dan yang serunya lagi, yang main itu Luna Maya. Luna Maya dan Maxim. Aduh. Maxim Butir. Yang Bisa main aja itu. nih Pak Sangker. Kalau yang main saya emang nggak ada yang nonton ya Pak ya? Ya doain ini jadi mega project juga sih. Yes. Karena itu emang dari apalagi kan Luna Maya beberapa waktu terakhir kan horor lumayan cukup ini ya Pak ya? Iya. Naik iya. banget nih. Naik banget. Betul. Harapannya Gundik bisa kasih penonton sesuatu yang lebih ya Pak ya? Betul. Secara premis kurang lebih dia itu gundiknya ya Pak ya? Ya dia gundiknya. Si Luna ini? Iya. Tapi ada lagi satu endingnya akan muncul, tapi itu kita nggak akan. Nggak boleh spoiler ya Pak ya? Nggak boleh spoiler sama sekali. Dia Oke. karena kita nggak mau semuanya Dikasih tahu di di dalam awal. promosi kita ini semua kita kasih tahu. Jangan dong. Harus ada penonton yang ke bioskop. Wah, kok kita nggak diinfo ya tentang ini Iya, gitu. Ternyata Ya, ada sesuatu yang mereka dapatkan. Oke. Gitu. Berarti yang paling cepat rilis dulu adalah Pulung Gantung ini. Pulang gantung habis itu Gundik. Gundik. Kemudian mau ada proyek juga sama Hanung. Mas sama Hanung. apa, ya, jadi ya ada banyak lah ke depannya. Wow. Untuk Wah, itu. gila horor lagi kita nih Pak. Iya, enggak, Sikat terus. saya gabung dengan komedi sekarang. Oh, gabung sama komedi. Iya. Horor komedi maksudnya? Iya, horor komedi ke Oke. depannya. Emang lagi banyak diminati sekarang kayaknya horor komedi Pak. Iya, lagi banyak diminati. Yes. Wah, pokoknya nggak sabar deh sama karya-karya terbaru dari produksinya Pak Syangker ya. Apalagi ngegandeng orang-orang yang cukup udah terbukti ya, Anggi Umbara, film-filmnya, talent-talentnya juga, aduh bukan kaleng-kaleng ya Pak ya. Nggak tahu udah habis produksi berapa miliar nih Pak Syangker. Tapi semoga bisa hit jutaan view lagi seperti film-film yang Doain. Pak Syangker produksi. Dan saya juga berharap nih Pak, bioskop-bioskop semakin banyak ekspansinya ke pelosok-pelosok, bahkan kita bisa ekspansi Iya, keluar lebih banyak ini lagi yang Pak ya. penting nih, bioskop yang harus banyak dibangun. Yes. Gitu. Ketika bioskop banyak di seluruh Indonesia, Ya. mau suruh saya bikin film dengan habisin 100 mobil, satu gedung pun nggak masalah gitu. Benar-benar. Karena marketnya udah ada. Ya. Kalau sekarang kita mau bikin film action aja kita masih mikir. Iya. Kalau bisa Gedean sih- budget produksinya Iya, buat kalau bisa sih, kalau ada keinginan saya pengen bikin film seperti Fast and Furious. wow. Ah, itu. Berapa ratus miliar itu Pak? Ya, makanya. Tapi kan market kita nggak mendukung. Bener-bener, saya setuju sih. Lihat pasar juga ya Pak ya. Iya, lihat pasar juga. Aduh. Itulah. Nggak berasa nih Pak, pertanyaan masih banyak, kita udah mau selesai itu Pak katanya. Udah cut katanya gitu. Tapi kita masih ada lain waktu Pak. Nanti mungkin ada Pulung Gantung kita ketemu lagi ya Pak ya. Iya, siap. Tapi harapan saya film-film produksi karya Pak Syangker bisa diterima penonton dengan cukup baik. Semakin banyak yang aware juga dengan sebenarnya entertainment nonton film itu penting loh, itu bukan cuma kebutuhan tapi itu jadi suatu hal yang kayak udah bukan premier lagi Pak ya. Gini, sensasi nonton di rumah, Iya, di handphone sama di bioskop itu jauh berbeda. beda banget. Jauh berbeda. Apalagi gitu. kalau nontonnya bareng pacar ya Pak ya. Oh, apalagi horor bareng pacar. Yes, cocok. Ceweknya ketakutan, cowoknya kecipratan di. Saya sih penasaran nih Pulung Gantung Pak, karena tentang bundir ya Pak ya. Bundir. Bundir kan, kalau dari posternya saya lihat kayaknya ada orang gantung diri nih. Iya. Wah, pokoknya gue penasaran banget, gue akan tunggu film itu di tahun ini, mungkin semoga tahun ini dapat tanggal ya Pak. Iya. Semoga semuanya lancar dan doa gue semoga perfilman kita ini bisa terus maju, berkembang Amin. dan bisa menguasai pasar dunia, nggak cuma Indonesia. Amin. Amin ya Pak ya, nggak ada yang nggak mungkin ya Pak ya. Amin. Amin pasti. aja. Kan saya bilang kita orang Manifest aja ya Pak ya. yang berani
Yes. punya pikiran yang liar, dialah yang maju gitu. Dia yang menguasai. Dia menguasai. Ya. Aduh, keren banget. Terima kasih Pak Shankar sudah datang. Terima kasih nih Mora, Yes, makasih. terima kasih. Akhirnya saya tahu nih dunia produser itu seperti apa, film itu kayak gimana. Iya. Dibongkar-bongkar di sini. Jadi kalian wajib banget tahu lebih banyak dengan Pak Shankar. Mungkin cuma sebagai produser secara tertulis kata produser, tapi ternyata ada hal-hal yang krusial yang beliau lakukan di sebuah produksi karya beliau. Oke deh. Sampai ketemu aja minggu depan dengan bintang tamu yang baru, dengan cerita-cerita yang baru, karena banyak cerita yang bisa kita gali dalam sebuah perfilman, nggak cuma cast-nya aja, tapi beberapa di belakang layar yang bisa kita gali.